Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa sebelum belajar lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Tetap semangat ya belajar hari ini dan tetap semangat puasa hari ini. Baik, sebelum belajar lebih baiknya kalian siapkan buku tema 8 dan buku MRT-nya. Nah, setelah kalian siapkan, kalian boleh buka buku temanya di halaman 1. Nah, kalian bisa lihat di situ ada aku anggota pramuka. Yuk kita baca bareng-bareng. Praja Muda Karana disingkat menjadi pramuka. Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Anggota pramuka dikelompokkan berdasarkan usia. Kelompok pramuka berusia 7 sampai 10 tahun dinamakan pramuka siaga. Pramuka mengajarkan anggota untuk selalu bergembira. Semua kegiatan disampaikan dengan senang dan bergembira. Ada banyak lagu yang dinyanyikan, ada banyak permainan yang dikenalkan. Pramuka menjadi kegiatan yang menyenangkan. Mengenal pramuka membuat anggota lebih mencintai negara Indonesia. Pramuka juga mengajarkan anggota menjadi anak yang mandiri. Pramuka mengajak anggota menjadi anak yang selalu riang dan gembira. Kan kita sudah belajar tentang mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Nah, kalian masih ingat kan cara mengidentifikasi informasi dalam suatu teks atau bacaan? Yaitu membuat ide pokok paragraf. Yang pertama, kita harus memahami judul teks terlebih dahulu. Judul teks ini berfungsi memberi gambaran secara singkat suatu teks atau bacaan. Dan yang kedua, menyimpulkan ide pokok paragraf. Sebuah teks terdiri dari satu atau lebih paragraf. Dalam satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama yang berisi ide pokok. Dan yang ketiga, membuat daftar pertanyaan. Ketika membaca judul sebuah teks, kamu dapat membayangkan informasi yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kamu dapat membuat daftar pertanyaan yang jawabannya ingin kamu temukan dalam teks tersebut. Nah, sekarang kalian boleh perhatikan di teks aku anggota pramuka, di situ ada berapa paragraf. Nah, kita lihat dan kita akan membuat sebuah ide pokok dari teks tersebut. Nah, kita ambil dari paragraf yang pertama ya. Di situ ada Praja Muda Karana disingkat menjadi pramuka. Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Lambang gerakan pramuka merupakan tunas kelapa. Anggota pramuka dikelompokkan berdasarkan usia. Kelompok pramuka berusia 7 sampai 10 tahun dinamakan pramuka siaga. Nah, di situ ada paragraf yang pertama. Dan ide pokoknya itu adalah Praja Muda Karana disingkat menjadi pramuka. Ingat ya anak-anak, ide pokok itu kita ambil dari kalimat utama. Dan kalimat utama itu adanya di depan paragraf. Nah, di sini juga ada contoh pertanyaan. Jadi kita akan membuat sebuah pertanyaan yang ada di teks yang kita baca tadi. Di sini ada contoh pertanyaannya. Apakah lambang gerakan pramuka tersebut? Nah, jawabannya adalah tunas kelapa. Kalian bisa lihat di paragraf pertama. Lanjut ya anak-anak, kalian boleh buka buku MRT-nya halaman 115. Nah, di situ ada lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Maka lambang gerakan pramuka adalah sebagai berikut. Nih, yang pertama, buah kelapa dapat bertahan lama dan kuat dalam
berbagai keadaan, yang artinya setiap anggota pramuka selalu sehat, kuat, dan ulet menghadapi tantangan. Dan yang kedua, buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, tiap anggota pramuka dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitarnya. Dan yang ketiga, pohon kelapa. Pohon kelapa tumbuh lurus ke atas, artinya setiap anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Dan yang keempat, pohon kelapa memiliki akar yang kuat, artinya setiap anggota pramuka memiliki keyakinan dan tekad yang kuat. Dan yang terakhir yaitu kelapa. Kelapa adalah pohon yang serbaguna, artinya setiap anggota pramuka adalah manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Nah, di sini juga ada atribut seragam pramuka. Kalian boleh perhatikan ya. Di sini ada atribut untuk laki-laki dan atribut untuk perempuan. Nah, kalian boleh perhatikan yang bagian atas yang pertama. Di situ ada tanda pandu dunia. Dan yang kedua juga ada papan nama. Dan yang ketiga ada tanda lokasi. Tanda lokasi itu tanda bahwa kita tinggal di daerah tersebut. Dan yang keempat di situ ada pita nomor. Dan yang kelima ada lencana wilayah. Dan yang keenam ada tanda kecakapan khusus. Dan yang ketujuh ada lencana jabatan. Nah, kita lihat ke sebelah kiri. Di situ ada 4 tanda. Yang pertama yaitu tanda tutup kepala, yang kedua tanda pelantikan, yang ketiga yaitu tanda baru, dan yang keempat tanda kecakapan umum. Itu dia atribut yang ada di seragam pramuka. Nah, anak-anak, di pramuka juga ada yang dinamakan tanda kecakapan khusus atau bisa disebut TKK, dan juga tanda kecakapan umum, bisa disebut TKU pramuka. Tanda kecakapan khusus ini adalah tanda yang diberikan kepada anggota pramuka yang sudah memenuhi syarat kecakapan khusus. Dan beberapa TKK adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada lambang-lambang TKK yang diberikan kepada anggota pramuka siaga yang telah menempuh syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Nah, itu dia anak-anak pembelajaran hari ini. Tugas kalian hari ini yaitu yang pertama, kalian membuat ide pokok paragraf, dan yang kedua membuat pertanyaan dari judul teks Aku Anggota Pramuka di buku paket tema 8 halaman 1. Good luck. Tetap semangat ya belajarnya dan tetap semangat puasa hari ini. Mungkin hanya itu yang dapat Bunda sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.